Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mentari Rara Putri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama ada pengertian bahasa, yang kedua ada fungsi bahasa, yang ketiga ada pengertian variasi bahasa, dan yang keempat ada jenis-jenis variasi bahasa. Langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai pengertian bahasa. Pengertian bahasa yang pertama diungkapkan oleh Krida Laksana. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah lambang arbiter yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Tarigan, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis juga digunakan untuk sistem generatif. Dan yang terakhir, menurut Sujono, bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Nah, teman-teman, dari beberapa pengertian bahasa yang sudah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Fungsi bahasa sendiri yang pertama adalah bahasa sebagai sarana untuk memahami diri sendiri dan orang lain yang mencakup kondisi pribadi seseorang, contohnya seperti kecerdasan, emosional, karakter, dan lain sebagainya. Fungsi bahasa yang kedua adalah sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar atau mengamati sebuah masalah, kepastian makna, kepastian konsep, dan kepastian proses berpikir. Fungsi bahasa yang ketiga adalah sebagai sarana berpikir yang logis agar mampu melambangkan konsep yang abstrak menjadi konsep yang konkret. Fungsi bahasa yang keempat adalah untuk membangun karakter seseorang agar menjadi lebih baik. Dan fungsi bahasa yang terakhir adalah sebagai saran untuk menciptakan kreativitas baru, seperti sarana berekspresi yang menjadikan suatu pemikiran yang logis dimungkinkan untuk mengembangkan potensi. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya mengenai variasi bahasa. Menurut David Crystal, variasi bahasa adalah bentuk yang digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan yang asli, yang awal, atau yang baku. Namun, Robert Cibarani memiliki pengertian variasi bahasa yang berbeda, yakni dia mengungkapkan bahwa variasi bahasa adalah suatu ragam bahasa yang berbeda secara situasional, yakni tipe bahasa khusus yang digunakan dalam suatu dialek untuk tujuan pekerjaan tertentu. Materi terakhir mengenai jenis variasi bahasa. Ada beberapa jenis variasi bahasa, antara lain 1. Jenis variasi bahasa dari segi waktu. Yang kedua, jenis variasi bahasa dari segi tempat. Yang ketiga, jenis variasi bahasa dari segi situasinya. Yang keempat, jenis variasi bahasa berdasarkan segi status. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai variasi bahasa dari segi waktu. Berdasarkan aspek waktu, variasi bahasa sendiri menimbulkan dialek temporal, yakni dialek yang kurun waktu tertentu. Secara alamiah, dialek ini akan memunculkan perbedaan bahasa tertentu dari masa ke masa. Dalam konteks waktu juga, bahasa dapat diperinci menjadi yang pertama ada bahasa ragam kuno yang bisa kita temui di sejumlah dokumen kuno, prasasti, dan tulisan-tulisan yang tertuang dalam peranti yang masih sangat sederhana itu. Yang kedua ada bahasa ragam baru atau modern. Dengan ragam baru, bahasa itu dimungkinkan terjadi pula inovasi-inovasi kebahasaan yang baru. Biasanya diatur dalam kaidah-kaidah kebahasaan yang umumnya sudah diperbarui. Untuk contohnya, perhatikan kata-kata berikut ini. Dan yang terakhir ada bahasa ragam kontemporer. Bahasa kontemporer ini telah melahirkan bentuk-bentuk kebahasaan yang baru yang cenderung mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ada. Bahasa kontemporer juga cenderung tidak peduli dengan pembedaan fungsi bahasa dalam kaitannya dengan kedudukannya. Yang kedua ada variasi bahasa berdasarkan tempat. Dengan adanya variasi bahasa berdasarkan tempat akan memunculkan dialek regional. Dialek regional adalah suatu bahasa yang digunakan secara berbeda oleh kelompok masyarakat tertentu, atau dialek nada bicara khas yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Bahasa Bengkulu, dialek Bengkulu Kota, akan berbeda dengan bahasa Bengkulu, dialek Kaur. Contohnya bisa perhatikan kata berikut ini. Yang kedua, kolokial.
atau ragam bahasa informal tertentu dalam komunikasi. Contohnya, bahasa Indonesia ragam informal terkesan kasar yang biasanya disebut dengan bahasa kasar yang digunakan oleh kelompok masyarakat di daerah tertentu. Berdasarkan situasinya, variasi bahasa terbagi menjadi yang pertama ada bahasa resmi atau bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi. Contohnya, seperti undang-undang, seminar, ataupun rapat. Yang kedua ada bahasa tidak resmi atau bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Contohnya seperti kegiatan jual beli atau mengobrol dengan. Dan yang terakhir ada jenis variasi bahasa berdasarkan statusnya. Terbagi menjadi yang pertama ada bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang dikuasai manusia sejak lahir melalui proses sosialisasi dengan kelompok masyarakat. Yang kedua ada bahasa daerah. Bahasa daerah ini merupakan bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat daerah tertentu untuk mereka berkomunikasi. Yang ketiga ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh seluruh masyarakat di suatu. Yang keempat ada bahasa negara. Bahasa negara merupakan bahasa yang diakui secara yuridis digunakan di suatu negara untuk berkomunikasi warga negaranya. Contohnya adalah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada bahasa pengantar. Bahasa pengantar adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan kepada orang lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai pengertian bahasa, fungsi bahasa, pengertian variasi bahasa, jenis-jenis variasi bahasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.